Halo, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan belajar geometri transformasi tentang dilatasi. Nah, pada kesempatan ini kalian akan belajar bersama saya, anggota kelompok 8, Agusta Luisa Dalia Dauskadati. Nah, yang pertama tuh kita akan belajar apa itu dilatasi. Nah, dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun tersebut. Suatu dilatasi ditentukan oleh titik pusat P dan faktor dilatasi atau faktor skala K. Nah teman-teman, supaya teman-teman ketahui bahwa contoh dilatasi itu seperti yang saat kita melakukan pencetakan foto, kita bisa memperbesar bentuk, kita memperbesar ukuran foto kita entah 2x3, 4x6 dan sebagainya, tetapi hal tersebut tidak mengubah bentuk foto tersebut. Nah, sekarang kita lanjut pada sifat-sifat dilatasi. Sifat-sifat dilatasi itu yang pertama, jika K lebih besar 1, maka bayangan diperbesar dan terletak sepihak pada pusat dilatasi dan bangun semula. Jika K lebih kecil 1 dan lebih besar 0, maka bangun bayangan diperkecil dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Yang ketiga, jika K lebih kecil 0 dan lebih besar min 1, maka bangun bayangan diperkecil dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Dan sifat yang keempat, jika K lebih kecil min 1, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Untuk lebih jelas, teman-teman bisa memperhatikan gambar dari dilatasi di samping, sifat-sifat dilatasi di samping. Nah, yang berikut kita masuk pada dilatasi terhadap titik pusat O 0,0. Perhatikan gambar 2, dilatasi 0, K. Nah, perhatikan pada gambar 2, titik Px, Y didilatasikan terhadap titik pusat 0 dengan faktor dilatasi K menghasilkan titik P aksen, X aksen, Y aksen. Sehingga 0 Q aksen sama dengan K kali 0 Q atau X aksen sama dengan K kali X. P aksen, Q aksen sama dengan K kali PQ atau Y aksen sama dengan KY. Jadi dilatasi 0, K memetakan Px, Y ke P aksen Kx, Ky atau ditulis seperti berikut. Sekarang kita masuk pada dilatasi terhadap pusat A, B. Perhatikan gambar 3, itu dilatasi terhadap pusat A, B. Nah, amati gambar 3. Pada gambar 3 diperoleh hubungan sebagai berikut. Jika titik P, X, Y didilatasikan terhadap D, A, B, akan diperoleh bayangan P aksen X aksen, Y aksen. AR sama dengan A aksen, Q sama dengan X kurang A, PR sama dengan Y kurang B. AS sama dengan A aksen, Q aksen sama dengan K kali A aksen Q sama dengan K X kurang A. OQ sama dengan O A aksen tambah A aksen Q aksen. Sehingga X aksen sama dengan A tambah K kali X kurang A. Berikutnya P aksen S sama dengan K kali PR sama dengan K kurang YB. P aksen Q aksen sama dengan Q aksen S tambah P aksen S.
Y aksen sama dengan B tambah K kali Y kurang B. Sekian materi tentang dilatasi. Berikutnya simak video tentang contoh soal mengenai dilatasi menggunakan GeoGebra. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai contoh soal dilatasi menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, baik, soal yang pertama. Misalkan titik A 2,1 didilatasikan dengan titik pusat 0,0. Oke teman-teman, mari kita bersama-sama melihat hasilnya. Yang pertama, kita pindah ke peralatan, memilih dilatasi ini, dilatasi A terhadap titik pusat 0,0. Oke, sekarang kita menentukan faktor dilatasi atau faktor skalanya 2. Oke. Dan hasil dilatasinya 4,2, aksennya sama dengan 4,2. Kita lanjutkan ke soal yang berikut. Misalkan titik A 3,5 didilatasikan terhadap titik B 2,1, maka hasil dilatasinya terhadap B dengan faktor dilatasinya 3. Oke, mari kita sama-sama melihat hasilnya. Hasilnya A aksen sama dengan 5,13. Di sini titik aksennya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Sekian penjelasan contoh soal mengenai dilatasi menggunakan aplikasi GeoGebra. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa di video berikutnya teman-teman. Baik, selamat siang untuk kita semua. Saya dari kelompok 8. Nama saya Christina Celestina Abi, NPM 34190020. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang rotasi. Yang pertama, definisi rotasi atau pengertian rotasi. Rotasi atau perputaran adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar lewat suatu pusat dan sudut tertentu. Besarnya rotasi dalam transformasi geometri sebesar alfa yang telah disepakati untuk arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Apabila arah perputaran rotasi pada sebuah benda searah dengan jarum jam, maka sudut yang dibentuk yaitu minus alfa. Hasil dari rotasi sebuah objek tergantung dari pusat serta besar sudut rotasi. Yang kedua, adapun beberapa rumus yang digunakan dalam rotasi transformasi geometri. Antara lain, yang pertama, rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat A, B, X, Y sama dengan minus Y tambah A tambah B, X kurang A tambah B. Yang kedua, rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat A, B, X, Y sama dengan minus X tambah 2A tambah B minus Y tambah 2B. Yang ketiga, rotasi sebesar minus 90 derajat dengan pusat A, B,
X, Y sama dengan Y, B tambah A minus X tambah A tambah B. Yang keempat, rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0 X, Y sama dengan minus Y, X. Yang kelima, rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat 0,0 X, Y sama dengan minus X, minus Y. Yang keenam, rotasi sebesar minus 90 derajat dengan pusat 0,0 X, Y sama dengan Y, minus X. Memperoleh hasil rotasi dengan cara menggambarnya terlebih dahulu tidak akan sangat efektif. Maka dari itu, kita harus menggunakan metode lain yang bisa digunakan untuk menentukan hasil objek, hasil rotasinya. Solusinya adalah dengan cara memakai rumus transformasi geometri untuk rotasi. Hasil dari rotasi sebuah objek tergantung dari pusat serta besar sudut rotasi. Perhatikan perubahan letak kedudukan segitiga yang diputar sebesar 135 derajat dengan pusat O 0,0 pada gambar di bawah ini. Di sini kita akan perhatikan gambar rotasi perputaran. Yang berikut rotasi dengan pusat O 0,0 sebesar alfa. Yang berikut rotasi dengan pusat M, N sebesar alfa. Yang berikut rotasi dengan pusat 0,0 sebesar alfa kemudian sebesar beta. Rotasi dengan pusat P, M, N sebesar alfa kemudian sebesar beta. Baik, inilah hasil presentasi saya dari kelompok 8. Sekian dan terima kasih.